Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Allah selalu menyinggung malam. Walayalin ashr, demi 10 malam. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah juga memilih malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menyebut lailatul qadr, malam juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya agar memperbaiki dirinya, Allah memerintahkan agar bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari kamu bangun agar kamu menjadi orang yang mulia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya agar hambanya berjuang melawan nikmatnya selimut yang menyelimuti dirinya, bersenang-senang dengan tidur, dengkur. Kata Allah, qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, bangunlah malam. Jadi anak-anakku semua rahimakumullah, memang berat malam itu. Tidak mudah untuk bangun malam. Tapi semua nabi perjuangannya di malam hari. Kalau pesantren ini dipersiapkan kamu untuk menjadi pebisnis, hanya untuk ngurus dunia perusahaan, niscaya saya perintahkan kamu perbanyak tidur malam, kerjalah di siang hari. Karena kamu pengusaha dan kamu pedagang. Kata Allah, innalaka fin nahari sabahan tawila. Di siang hari kamu bekerja, sibuk cari nafkah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Aku jadikan siang untuk kamu hidup. Tapi karena kita ini sedang berjuang, ingin menjaga agama Allah, ingin melanjutkan risalah para nabi, kita harus banyak bangun malam. Kita harus selalu menyempatkan diri bangun malam. Kata Nabi, afdhalus sholati sholatu Daud. Paling baiknya sholat itu sholatnya Nabi Daud.
Kana yaqumu sulusa. Nabi Daud sepertiga malam bangun, wa yanamu sulusa, dan dia tidur sepertiga. Jadi sholat malamnya sepertiga malam itu, dan sepertiganya tidurnya. Dzalika da'bus sholihin. Ciri orang soleh itu, dia suka tahajud, suka bangun malam. Dan itu siapapun. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kaya raya, banyak hartanya, kasirul mal, yunfiku kullama yunfiq ma'at naqah. Setiap dia berinfak 100 unta. Jadi ketika Nabi mengumpulkan sahabat-sahabatnya, Nabi sedang mempersiapkan pasukan untuk berangkat perang, butuh dana. Nabi berdiri di tengah para sahabat. Man yunfiq? Siapa hari ini yang mau berinfak? Abu Bakar bangun. Ana ya Rasulullah. Aku. Kami ya Abu Bakar. Berapa Abu Bakar? Kulla mali. Semua hartaku. Coba. Abu Bakar, dia itu sholat malamnya sangat kuat. Abu Bakar ini termasuk, ya, Abu Bakar termasuk sahabat yang nanti akan masuk pintu surga dari semua pintu. Karena semuanya unggul. Semuanya unggul. Salat malam paling unggul. Infak paling unggul. Jihad paling unggul. Puasa paling unggul. Jadi di hari sangat panas, sahabat tidak ada satupun yang mampu berpuasa. Puasa sunnah maksudnya. Abu Bakar satu-satunya yang berpuasa. Siapa yang hari ini berpuasa? Sahabat nggak ada yang ngacung. Panas luar biasa. Abu Bakar ngacung. Ana ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi sampai kata Nabi ini, ya, kata Nabi, "Lau anna hunaka nabiyyun ba'di lakana Abu Bakar." Kalau ada seorang nabi setelah aku, ini Abu Bakar. Nih teman-teman, kita ini siapa nih? Infak kagak, ya, dosa banyak, dari ilmu nggak sungguh-sungguh, banyak dari alasan, terus minta surga, ya Allah masukkan surga. Ini Abu Bakar, dia ranking pertama semua amal, masih merasa takut, jangan-jangan aku tidak masuk surga. Coba bayangkan. Jadi sampai-sampai para sahabat itu bercerita, para sahabat, kunna na'uddus saghair minal muhlikat. Kami para sahabat ini selalu merasa dengan dosa kecil merasa dosa besar. Dosa kecil merasa dosa besar. Tahu nggak dosa kecil apa tuh? Kalau mereka terlambat takbiratul ihram di salat berjamaah. Biasanya sahabat nggak ada yang terlambat. Tidak pernah ada yang terlambat. Kalau kamu ingin tahu suasana Madinah ketika itu, kamu datang ke Madinah sekarang. Itu suasana mirip. 2 jam sebelum waktu sholat,
Para sahabat sudah nunggu berbaris, berjejer, membaca Quran, murojaah hafalan, suara menggeremeng-geremeng di Masjid Nabawi. Orang-orang menghafal Quran. Yusma min buyutihim sautun kadawin nahl. Terdengar di rumah-rumah mereka itu suara menggeremeng, mendengung seperti suara lebah. Mereka sedang murojaah, sedang membaca Quran, menunggu sholat. Tidak ada yang terlambat. Takbiratul ihram. Kalau ada satu yang terlambat, takbiratul ihram. Jadi imam sudah Allahu Akbar, dia masih luar. Sampai di sini sudah imam sudah waladhdallin, dia langsung setelah itu dia nangis. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, tidak ada maksud aku untuk meremehkanmu. Aku terlambat takbiratul ihram. Jangan kau tolak aku sebagai hambamu ya Allah. Itu kesadaran yang mereka miliki. Nah, kita ini tidur sesuka-sukanya. Azan kemana? Menunggu sholat. Terlambat sholatnya. Gak merasa berdosa lagi. Makanya, kalau muka saya mirah seperti itu, kamu harus paham. Saya tidak marah karena diriku sendiri. Tidak. Tapi saya takut pondok ini dimurkai Allah. Gara-gara seseorang yang dia ternyata bergabung di sini, tapi pekerjaannya hanya untuk meremehkan Allah. Karena ketika azab turun, yang dikena bukan satu orang, semua yang akan dikena. Itu maksudnya. Jadi saya takut gara-gara seseorang Allah murka, Allah azab, kemudian mengena semuanya. Makanya masalah ini tegas, harus jelas. Kalau sudah urusan Allah, nggak main-main. Kalau program pondok mungkin kamu nggak datang kelas, pura-pura sakit, itu urusan kamu. Tapi kalau urusan Allah, jangan main. Tapi juga kita tegas urusan pondok. Karena kalau tidak ada program di pondok, ngapain kita bikin pondok? Kamu juga harus patuh urusan pondok. Juga kita tegas, tidak akan main-main. Jadi kesadaran seperti ini yang terus menghantui perasaan saya. Saya terpikir betapa indahnya kalau kita bikin suasana pesantren seperti kehidupan para sahabat. Jadi mereka sadar sendiri, takut kepada Allah. Kunna na'uddus saghair minal muhlikat. Dosa kecil kami merasa dosa besar. Nih ya, ada seorang orang soleh terdahulu. Dia belum pernah terlambat takbiratul ihram, sholat berjamaah di masjid. Lalu entah tiba-tiba pagi itu dia tertidur, pas bangun sudah iqamat. Jadi terlambatnya bukan terlambat matahari terbit. Dia bangun iqamah. Sampai di masjid, dia sudah nggak kebagian takbiratul ihram. Dia hanya kebagian bacaan surat. Kebagian ruku, rakaat pertama masih kebagian. Habis sholat, dia nangis. Ampuni aku ya Allah. Aku tidak ada niat sama sekali meremehkan Engkau ya Allah.
Baru kali ini seumur hidupku aku terlambat takbiratul ihram. Baru kali ini seumur hidupku. Perhatikan, kita terlambat berapa kali itu? Dia ini baru pertama kali ini, ya Allah, aku terlambat seumur hidupku. Aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, ampuni aku, jangan kau tolak sebagai hamba-Mu ya Rabbal Alamin. Mohon ya Rabb, jangan sampai engkau tolak aku sebagai hamba-Mu ya Allah. Nangis, gak berhenti minta ampun kepada Allah sampai zuhur. Setelah zuhur belum puas. Nangis lagi sampai asar. Asar belum puas, nangis lagi sampai maghrib. Maghrib belum puas, nangis lagi sampai isya. Isya belum puas, nangis lagi sampai subuh. Hari berikutnya, tiba-tiba dia ada orang mengetok pintu di rumahnya. Tok, 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 tok. Bangun dia. Pas terbangun, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia ambil wudhu, berangkat. Dia belum bertanya, yang bangunin aku siapa ya? Belum. Dia langsung berangkat ke masjid. Hari berikutnya, terdengar lagi ketukan pintu. Terbangun dia. Berangkat ke masjid. Di situ dia bertanya, siapa yang ngetuk pintu? Hari ketiga, dia bangun sebelum ada ketukan pintu. Pas terdengar ketukan pintu, tak, tak, tak. Dia buka pintu, dia pegang tangannya. Kamu siapa? Kenapa kau bangunin aku? Aku belum pernah sepakat dengan seorang pun. Kamu siapa? Dia jawab, saya iblis. Sengaja aku bangunin kamu. Karena kalau kamu terlambat sekali saja takbiratul ihram, kamu ingat Allah 24 jam. Mending aku bangunin kamu. Habis sholat kamu lupa Allah lagi. Itu aku suka. Tahu nggak? Iblis berjuang kamu untuk lalai. Mati-matian iblis itu mencari orang lalai. Apalagi emang nggak bangun. Apalagi emang tidur, semakin senang iblis. Ini temanku nih, ke neraka, kata iblis. Ya kalau hanya ingin masuk neraka sih ngapain di pondok? Mending di luar aja di sana. Ada banyak dugem sana tempat maksiat. Kalau hanya ingin masuk neraka, di pondok tempat berjuang, tempat menjadi orang baik, itu pondok. Anakku, apa yang ingin saya ceritakan adalah bahwa generasi pertama umat ini, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang jujur mentaati Allah. Padahal mereka bukan di pesantren. Pagi mereka berdagang, di pasar mereka tetap menjaga sholatnya. Malam mereka qiyamul lail. Ini ayatnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Bangun, kata Allah. Jadi ini perintah, ya ayyuhal muzammil, perintah untuk salat malam. Qumil laila, ini perintah. Karena
lil wujub. Asalnya wajib. Asalnya wajib. Jadi para sahabat tuh siang mereka berperang, jalan kaki sejauh-jauhnya dari Madinah ke Tabuk, itu perjalanan berhari-hari, berbulan-bulan bahkan. Jalan kaki, membawa senjata untuk berperang, membawa bekal. Siang berjalan, malam salat malam. Siang berjalan, malam salat malam. Coba. Kamu siang tidur, malam tidur. Masya Allah, keterlaluan. Mau kemana? Minta surga, masukkan surga ya Allah. Itu para sahabat. Tahu enggak? Ketika perintah ini, qumil lail, qum, wajib itu kan. Kalian wujub, wajib. Hatta tawarramat arjuluhum, sampai bengkak kaki mereka. Para sahabat, bengkak kaki mereka. Siang berjalan, malam salat malam. Jadi cerita bengkaknya kaki itu bukan hanya kaki Rasulullah SAW, tapi juga cerita tentang bengkaknya kaki salat malam itu para sahabat juga sama. Nah, di akhir surah Al-Muzammil Allah turunkan gigi. Untuk Nabi tetap wajib sampai Nabi wafat. Tetap wajib salat malam. Nabi, perhatikan. Kan kalau memang Allah ingin Nabi senang-senang, Allah ringankan aja. Muhammad, udah. Kamu kan Nabi. Surga sudah jelas masuk surga. Dosa aku ampuni. Udah kamu nyantai-nyantai aja Muhammad. Enggak. Untuk Nabi tetap wajib sholat tahajud sampai Nabi wafat. Tapi untuk para sahabat, karena mereka banyak yang siangnya cari nafkah, malamnya mereka sholat malam, siangnya mereka berperang, malamnya mereka sholat malam, Allah ringankan. Setelah itu maka menjadi sunnatun muakkadah. Bukan artinya kemudian remeh, bukan. Sunnah muakkadah itu sudah mendekati wajib. Kalau istilah Abu Hanifah itu wajib. Istilah Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau sunnah biasa, oke. Tapi ini sunnah muakkadah, maksudnya sunnah mendekati wajib. Istilah Abu Hanifah ada dua, fardu, wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i, fardu, sunnah muakkadah. Rankingnya itu sunnah biasa. Jadi ini sekalipun hukumnya sunnah, bukan kemudian diremehkan begitu saja, enggak. Apalagi di bulan yang sangat agung, hamba-hamba Allah berdatangan ke Mekah, bertawaf, bersa'i, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumrah di Mina, mabit di Mina. Kita di sini nyaman-nyaman, senang-senang. No, malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Makanya kita berusaha semampu kita. Ayo kita bangun malam. Ayo kita bangun malam. Saya nangis melihat anak-anak, Masya Allah, kecil-kecil, luar biasa. Bangun, sekalipun tidur. Bangun, sholat, berdiri soft tapi tidur. Masya Allah, nggak apa-apa. Daripada tidur di kamar, sembunyi lagi. Itu keterlaluan. Anakku subhanakallah. Ini apa kata Allah? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Kata Allah, aku tahu kamu luar biasa, kata Allah. Membangun 2/3 malam, sulusayil lail, separuh malam, ada yang bangun separuh malam. Ada yang bangun 1/3 malam, wasulusahu. Ada yang bersama kamu Muhammad, salat berjamaah, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Allah kok yang atur malam, wallahu yuqaddirul laila wan nahar.
Aku tahu kata Allah bahwa di antara kamu karena ada yang berperang, ada yang mencari nafkah, kamu nggak sanggup untuk salat malam. Aku tahu. Alima allan tuhsu fataba alaikum, aku maafkan. Perhatikan. Kalau kita ini cari nafkah kagak, kerja kagak, nggak bangun malam juga, terus kira-kira masuk nggak? Fataba alaikum masuk nggak? Nggak masuk. Alasan apa kita kepada Allah? Ini fataba alaikum, aku beri ampunan karena kamu nggak mampu di situ. Tapi kata Allah, kalau kamu ternyata nggak punya alasan, apa alasannya? Aku nunggu kata Allah. Allah kalau malam hari itu buka pintu langit, menunggu mana hambaku. Malu kita. Allah membuka menunggu, mana hambaku tidur bersembunyi. Malu kita. Sok jual mahal kepada Allah. Seakan-akan tidak butuh Allah. Kan keterlaluan. Nggak punya perasaan. Nggak punya akal sehat. Nah itu kata Allah, fata'alaikum. Ya kata Allah minimal kalau kamu tidak sanggup semuanya dari separuh malam, 2/3 malam, 1/3 malam, nggak sanggup, faqra'u ma tayassara Quran. Ya berapa rakaat kayak kata Allah, ayo bangun, jangan sampai nggak sama sekali, sampai begitu Allah. Itu bagi orang yang sibuk, jangan bekerja. Kalau kita nggak sibuk, ngapain kita? Alima an sayakunu minkum mardo. Ini perhatikan ayatnya. Mardo. Aku tahu di antara kamu ada yang sakit. Sehingga tidak bangun malam. Ingat, Allah tidak berfirman, alima an sayakunu minkum mutamarrido. Enggak, bukan mutamarrido, bukan. Mardo. Benar-benar sakit, jujur. Yang tahu Allah. Kalau kita kan nggak tahu. Kita kan manusia biasa. Bisa kamu tipu? Bisa. Bisa ditipu oleh santri? Bisa. Kita nggak tahu. Tapi Allah ini. Alimaan sayakunu minkum mardo. Aku tahu dan kamu ada yang sakit. Kata Allah. Wa akharuna yadribuna fil ard. Yabtaguna min fadlillah. Yang lain sibuk ke pasar, cari nafkah, berjalan kaki, keluar kota, kerja. Aku tahu itu, kata Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yang lain berperang. Jadi Allah sebutkan nih ciri-ciri uzur yang Allah terima. Halo? Ya. Allah sebutkan ciri-ciri uzur yang Allah terima. Pertama apa? Mardo. Yang kedua, yabtaguna min fadlillah, nafkah sampai jauh. Yang ketiga apa? Yuqatiluna fi sabilillah, berperang jalan Allah. Coba saya ingin tanya, kita masuk mana nih? Mardo? Ya. Yabtaguna min fadlillah? Enggak juga. Terus yuqatiluna fi sabilillah? Enggak juga. Terus enggak bangun? Halo? Enggak bangun? Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, anakku subhanallah. Coba kalau Allah naik kiamat mau kemana kita? Faqra'u ma tayassara min. Sempatkan kata Allah untuk membangun baca Quran, maksudnya salat. Jadi faqra'u maksudnya ini salat. Karena apa? Karena kata Allah warattil Qur'ana tartila. Jadi maksudnya apa? Kalau salat malam lakukan dengan panjang-panjang. Makanya dibolehkan kita memegang Quran yang panjang. Faqra'u ma tayassara Quran. Setelah itu kata Allah apa? Wa aqimus shalah. Bersungguh-sungguh salat. Wa atuz zakah, bayar zakat. Wa aqridullah qardan hasana, bayar infak.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zam ajra. Apa yang kau berikan untuk Allah, Allah tahu, Allah menerima langsung. Nih, anakku subhanallah. Mana kafah? Kafah, sini. Sini. Berapa umur kafah? 9 tahun. Kalau 9 tahun itu dosanya tanggung siapa? Pahalanya? Pahalanya orang tua ini. Dia nggak punya dosa, Sat. Belum balik. Nih. Kamu sudah balik? Sudah. Berapa umur kamu? 13. Oh, 13 sudah balik ya? Kalau zaman dulu saya baliknya umur 17 tahun saya. Kayaknya Deva belum balik deh, Deva. Halo, ya Deva. Belum balik ya? Antalam tablo. Jadi kalau kamu kayak Yafa, nggak apa-apa, aman. Tapi kalau kamu sudah balik, dosa-dosa kamu, pahala kamu harus sadar. Jadi kalau dosa kamu, kalau kayak Kafa enggak, dia nggak punya dosa, dia belum balik, pahala dia ambil orang tua. Tapi kalau kamu yang sudah balik ini, kamu ingat tuh, kalau aku sholat malam, pahala kamu. Kamu berbuat maksiat, dosa-dosa kamu. Ingat itu selalu. Dan itu ada hisabnya. Nah, ini ya. Jadi kata Allah, wa aqridullah qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Yang kamu lakukan sebuah kebaikan min khairin, kebaikan sedikit aja, min khairin, kebaikan sedikit aja. Karena kita ini teman-teman nih ya, sebaik apapun amal kita tidak akan sanggup membayar nikmat Allah. Contoh nih, Nabi bercerita, kana ahadum man qablakum, kata Nabi, ada orang soleh sebelum kalian, min bani Israel, dari bani Israel, abadallah sab'ina sanah, selama 70 tahun dia kerjanya ibadah, walam ya'sillah, dan belum pernah berbuat maksiat kepada Allah. Bayangkan coba, 70 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sakharallahu lahu hajatahu. Allah memberikan semua kebutuhannya dengan cara Allah, tanpa ke pasar, tanpa kerja, tanpa cari nafkah, datang rezekinya. Ya, kalau kayak kita ini, kayak saya masih bekerja, harus ngajar, harus berdagang, harus bimbing umroh ke Mekah, masih nyari kerja, masih nyari uang, masih pontang-panting. Kamu tiap hari saya buka jualan pakai WhatsApp, jualan buku, jualan apa, untuk hidup. Untuk hidup, masih ngantor, kadang-kadang rapat, banyak sekali kerjaan. Ini enggak. 70 tahun Allah berikan, sakharallahu lahu hajatahu. Allah berikan semua kebutuhannya. Dan kerjanya hanya sholat, dikir. Enggak berhenti-berhenti. Puasa, sholat, dikir. 70 tahun. Kira-kira kamu bayangkan seperti apa banyaknya pahalanya. Nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Siang malam itu. Nanti kata Nabi di hari kiamat, Allah panggil orang ini, Fulan. Ya Allah. Bima tadkhulul jannah. Dengan apa kamu masuk surga? Dengan yakin dia menjawab, adkhulul jannah bi'amali ya Rabb.
Aku masuk surga dengan amalku ya Allah. Abadtuka sab'ina sana. Aku beribadah kepadamu selama 70 tahun ya Allah. Walam asikah, dan belum pernah aku berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Kata Allah, Allah panggil malaikat, ijma' kullah a'malih wada'uha fi kafah. Ambil semua amalnya selama 10 tahun, letakkan di timbangan. Lalu kata Allah, khud nikmatal basar wahid faqat. Ambil satu nikmat mata, satu aja, jangan dua, satu aja. Wada'uha fi kafah, letakkan di timbangan. Kata Nabi, fatarajjahatil ain. Tiba-tiba lebih berat nikmat mata, satu mata. Belum nikmat ginjal, belum nikmat jantung, belum nikmat kehidupan, belum nikmat kesehatan, belum. Baru satu mata. Kata Allah, udkhulin nar, masuk neraka kamu. Amalmu enggak sanggup menandingi satu nikmat mata. Nangis orang itu. Ya Rab, adkhulul jannah bi rahmatika ya Allah. Aku masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Bukan karena amalku. Amalku enggak sanggup untuk menandingi nikmatmu. Akhirnya, ya, silahkan udkhul jannah bi rahmati. Silahkan kau masuk surga dengan rahmatku. Coba. Ini sudah pontang-panting siang malam, kerja keras, ibadah. Enggak sanggup menandingi nikmat Allah. Kita ini kurang apa? Ya Allah. Allah sudah kasih banyak. Masih menghindar, cari alasan. Janganlah. Ayo yang benar. Ayo bersungguh-sungguh. InsyaAllah teman-teman, anakku subhanallah. Kalau kita beriktikad jadi orang baik, InsyaAllah Allah buka pintu rahmat Allah tak terhingga. Tapi kalau sudah terlanjur kita berniat jadi orang buruk, sudah kita nggak tahu gimana kalau Allah murka kepada kita. Ya, ini dia kata Allah. Allah firman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra." Itu pun kata Allah, setelah kamu beramal, wastaghfirullah. Makanya kalau habis sholat baca apa? Astaghfirullahaladzim. Jangan habis sholat, assalamualaikum. Alhamdulillah, hore, aku sudah sholat. Bukan begitu. Astagfirullah. Mungkin tadi ada yang kurang benar bacaanku. Mungkin ada yang kurang khusyuk dalam setiap rakaatku. Gitu. Jadi kita banyak minta ampun. Bukan kita merasa bangga, bukan. Astagfirullah. Itu sunnahnya amal. Jadi wastaghfirullah. Kemudian kata Allah, innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Anakku subhanallah. Saya dengan Kafa ini ada ceritanya. Ayahnya Kafa namanya Al-Kaf. Waktu saya di pondok belajar pondok, saya naik ke kelas 2, tiba-tiba datang siswa baru. Dan dia sudah besar. Karena saya masih kecil, waktu itu masih kelas 2. Kelas 2 muallimin di Al-Amin. Datang, dia udah besar, sudah S1, sudah level S1. Saya tanya, kamu siapa? Al-Kaf. Nah, di situ Al-Kaf, dia karena dia sudah dewasa banget, dan saya masih kecil, masih seperti kamu ini, kelas 2 muallimin. Dia ngajak saya senang baca buku. Karena dia sudah dewasa, sudah S1 levelnya, Al-Kaf itu. Dia ngasih hadiah buku. Sampai sekarang bukunya masih ada. Sejak itu saya cinta baca buku. Udah, setelah itu saya sampai sama dia, tamatlah. Tamat, saya mengabdi di pondok, jadi sekretaris pondok selama 3 tahun.
Setelah itu saya berangkat ke Pakistan, Islamic University, Islamabad. Saya belajar di situ dari S1 sampai S3. Nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah ketemu lagi. Entah sekitar setahun yang lalu dia nelpon. Nggak tahu dari siapa dia. Telepon, dia ngontak. Abi, saya Alkaf. Masya Allah, saya ingat buku yang pernah dia kasihkan kepada saya. Yang dari situ saya cinta baca buku, dan dari situ saya ingat motivasi dia. Ayo baca buku yang banyak, pokoknya motivasi luar biasa. Saya bilang, sini ketemu. Dia datang ke Jakarta, ketemu saya, membawa kafah. Dia bilang, Ustadz, hidup saya, nasib saya sangat sulit. Saya wakafkan anak saya untuk pesantren Pak Ustadz. Itu Bang Alkaf. Dia baik sekali. Kamu jadi anak yang soleh. Berjuang, ya. Kamu di sini, ya. Siap, jadi ulama, ya. Kafah. Jadi Allah, setiap kebaikan yang kamu lakukan itu ada manfaat. Coba, sebuah buku yang dia berikan itu mencetak saya sekarang. Sampai saya doktor, itu termotivasi karena itu. Jadi kamu itu jadi orang baik. Bantu teman kamu, kasih motivasi. Itu. Pokoknya jadi orang baik. Insya Allah nggak sia-sia. Semua kebaikan yang kamu lakukan, Allah ada manfaat. Dan kebaikan saya akan mengalir ke dia. Karena dia telah membekali satu ilmu. Dan dia benar-benar telah mencetak kepribadian. Dia orangnya baik sekali. Tapi teman-teman rahmatullah, hidup itu nasib. Jadi bukan karena cerdas, lalu nasibnya begini, enggak. Jadi nasib itu berbeda-beda. Jadi ada teman SD, jadi pedagang, ada. Jadi kita nggak tahu nasib kita, nggak tahu mau jadi apa ke depannya. Makanya jangan diremehkan teman kamu itu. Jangan diremehkan teman kamu itu. Bantu teman kamu itu. Terutama bertiga. Coba yang alim, coba berdiri semuanya. Alim. Berdiri semuanya. Coba kemarin saya minta kamu bertiga. Rifai sama siapa? Mas Seho. Masya Allah, Seho musyrif nih. Coba yang lain. Entah, Muhammad. Hah? Faisal mana Faisal? Hah? La yusalli subuh? Ba'da samsh? Ba'da suruk samsh? هو ينام؟ لا أنا أسألك هل الليل لا يصلي الصبح؟ لا هو جماعة وبعد الشروق. Yakin? Jangan sampai nanti kamu sholat subuh sudah terbit matahari, ya? Itu namanya sholat dubuh, duha dan subuh. Nih ingat, mau nggak boleh jadi haris. Ingat, kamu harus bangunin anggota kamu. Coba. Abdurrahman, Ma'aman. Bertiga siapa? Mana Ardi? Taib. Kamu dua-duanya ke malam nggak bangun? Iya, kompak berarti. Kelompok bertiga kompak. Waduh. Yang ini, Deva Ma'aman. Siapa? Sama? Rehan. Mana Rehan? Haris lain. Terus kamu juga kompak, gak bangun? Ya Allah, astagfirullah. Baca istighfar. Kelas. Minta ampun kepada Allah.
Terus, nih, kamu lagi siapa nih? Sahal atau Suhail? Sahal kamu dengan siapa? Terus siapa lagi? Tiganya. Mana Rigi? Gak ada. Kamu juga gak bangun juga, sama? Iya, dua-duanya gak bangun. Ya, ini yang repot nih. Jadi kamu bertiga itu supaya kompak bangun, bukan kompak tidur. Hei. Terus mau Haris ya? Anta Haris ya? Bilal. Enggak juga. Oh, ini ketuanya enggak bangun juga. Saya nyangka tadi malam dari Ustadz Yayan katanya Haris kamu. Hah? Wah, bahaya kalau sudah kepalanya tidur, semua badan tidur. Mau, alas, la yajuz. Terus siapa lagi nih? Ikhwan, anta maman. Ramli, itu mustahil ha? Oh, Ramli matbakh. Oh dia matbakh, Masya Allah Ramli. Allah barik fik Ramli. Masya Allah. Dia bangun sebenarnya Ramli ya. Karena dia masak kan. Kalau enggak kita enggak sahur tadi. Oh, berarti yang ikhwan yang tidur. Muskilah ada ikhwan. Faqat isnain? Isnain faqat? Oh, khalas. Yakhruj. Baik. Baik. At-ta'akhi bersaudara itu untuk saling membangunkan, bukan untuk kompak saling berbuat maksiat. Oke? Halo. Sepakat ya? Sepakat ya? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, kamu juga diampuni Allah. Coba kita sepakat hari ini jangan sampai. Coba bilang ke temannya, mana temannya? Deva mana temannya? Dekati. Bilang, "Bro." Ya akhi, kul ya akhi. La nukarrir al-khata. Ya, anakumullah. Allah barik fikum. Arkan ma'aman arkan. Hah? Anta wahdaka? لا هذا في مصر بعدين في مصر أنت. طيب أعنكم الله الله يفتح عليكم. طيب تفضل اجلس يا أخي. الله يبارك. أعنكم الله. أحبكم والله أحبكم في الله. أعنكم الله إن شاء الله يجبرنا في الجنة إن شاء الله. طيب يا أستاذ أعنكم الله أصلي صلاة الضحى أو الشروق. أعنكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.